Great. Buka Alkitab kita sama-sama, kita masih melanjutkan pembahasan kita 33 dasar pengajaran penting dalam kitab Wahyu. Selalu saya katakan jangan berspekulasi dengan kitab Wahyu, yaitu coba memahami, coba mengerti kapan Yesus datang. Karena kitab Wahyu bukan untuk menjelaskan kapan Yesus datang, tapi kitab Wahyu untuk memastikan kapanpun Yesus datang kita sudah siap. Amin. Yang percaya taruh tangan kanan saudara di dada dan bilang kapanpun Yesus datang saya sudah siap. Amin. Doa saya ini bukan hanya jadi simbol, bukan hanya jadi semboyan, tapi setiap hari tugas kita mempersiapkan diri. Tugas kita setiap hari, kapanpun Yesus datang kita harus siap. Apa yang harus kita siapkan? Pikiran kita. Apa yang harus kita siapkan? Hati kita. Apa yang harus kita siapkan? Hidup kita. Apa yang harus kita siapkan? Iman kita. Apa yang harus kita siapkan? Kesucian kita. Ada yang bilang amin. Amin. Apa yang harus kita siapkan? Pikiran kita. Apa yang harus kita siapkan? Hati kita. Apa yang harus kita siapkan? Hidup kita. Apa yang harus kita siapkan? Iman kita. Apa yang harus kita siapkan? Kesucian kita. Amin. Supaya kapanpun Yesus datang kita siap. Jangan seperti 5 gadis bodoh itu. Ketika pintu tertutup, baru dia datang. Alkitab saya bilang, pada hari terakhir akan ada banyak orang yang bilang, Tuhan aku sudah bernubuat demi namamu. Aku sudah usir setan demi namamu. Aku sudah sembuhkan orang sakit demi namamu. Dari bahasa itu nampak yang pertama mereka Kristen. Yang kedua mereka percaya Yesus. Yang ketiga mereka orang gereja. Yang keempat mereka orang beriman. Dan yang kelima mereka aktif di gereja. Tapi Yesus bilang, hanya dari hadapanku, hai kamu pembuat kejahatan. Kalau saya lihat ceritanya kuncinya cuma satu. They are not ready. Sama-sama bilang mereka tidak siap. Doa saya 33 minggu saya gali seluruh kebenaran atau hal-hal penting dalam kitab Wahyu. Doa saya setiap saudara harus siap. Sama-sama bilang saya harus siap. Amin. There is no other choice. Nah, salah satu istilah penting yang perlu kita pelajari adalah wanita Isabel. Ini salah satu yang juga disampaikan dalam kitab Wahyu. Klik. Aha. Wahyu 2 ayat 19 sampai 25. Ini kepada jemaat di Tiatira. Aku tahu segala pekerjaanmu. Dari sini kita belajar. Kalau kita berjuang, kita nggak usah dapat penghargaan manusia. Karena Tuhan tahu segala sesuatu. Bu, perjuangan ibu, pengorbanan ibu, kesungguhan ibu, Tuhan tahu. Pak, pengorbanan Bapak, perjuangan Bapak, segala tindak tanduk Bapak Tuhan tahu. Adik-adik muda Tuhan tahu. Dan buat saya kalau Tuhan tahu itu cukup. Yang setuju sama saya bilang kalau Tuhan tahu itu cukup. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu. Baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Artinya makin hari makin luar biasa kamu ini. Ayat 20. Tapi aku mencela engkau. Karena engkau membiarkan apa? Wanita Isabel yang menyebut dirinya nabi mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Kalau kita baca ayat ini, kita perlu memahami siapa ini wanita Isabel ini. Karena Isabel sebetulnya adalah istri Raja Ahab.
Jadi Isabel bukan menggambarkan a person. Tetapi kepada jemaat di Tiatira, Tuhan sedang menggambarkan Isabel is a spirit. Isabel apa saudara? Sama-sama bilang sama saya, roh. Isabel apa saudara? Roh. Karena wanita Isabel atau Isabel itu sendiri adalah istri dari Raja Ahab. Dia hidup bukan di jemaat Tiatira, tapi dia hidup di zaman Elia. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Ternyata the same spirit, roh yang sama dinubuatkan oleh Yohanes akan bergerak di akhir zaman. Betul di akhir zaman ada kegerakan melayani. Betul di akhir zaman ada kegerakan cinta Tuhan. Betul di akhir zaman ada kegerakan lawatan Allah yang luar biasa. Tapi ini yang harus kita ingat, iblis tidak tinggal diam. Iblis apa saudara? Iblis apa saudara? Tidak tinggal diam. Dan kepada jemaat di Tiatira, Tuhan bilang gini, aku mencela engkau. Karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabi, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Ayat 21. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan. Dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut apa? Perbuatannya. Klik. Aha. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu. Atau tidak masuk dalam jebakan the spirit of Isabel. Dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tapi yang apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Sama-sama bilang sama saya, apa yang ada pada saya harus saya pegang. Berarti salah satu yang gereja Tuhan harus hati-hati. Khususnya di hari di mana kita merayakan pencurahan Roh Kudus. Berarti kita harus mengerti bahwa salah satu strategi iblis di akhir zaman yaitu roh Isabel. Dan mungkin kita pikir, what is that? Apa itu roh Isabel? Nah, mari kita belajar. Klik. Aha. Nah, saya pelajari, lihat Wahyu 12 ayat 4. Ini bicara tentang naga. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu. Untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu apa? Melahirkannya. Nanti kita masuk di bagian-bagian lain dalam pembahasan kita akan masuk membahas ayat ini secara khusus. Tapi yang saya mau jelaskan, mungkin sudah menatap saya dan berkata, apa hubungannya antara roh Isabel dengan naga? Alkitab bilang, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Nah, Alkitab bicara 3 hal ini. Satu, Alkitab bicara roh Isabel. Yang kedua, Alkitab bicara ada roh katak, roh najis, roh perzinahan.
Tapi yang ketiga yang mengerikan, naga itu yang ngeri apanya saudara-saudara? Masih mikirin, nggak kebagian daging kemarin. Naga itu yang mengerikan apa saudara? Semua melihat naga mengerikan serangannya. Nggak ada yang mikir tentang ekornya. Setuju saudara? Ya kan kalau kita lihat naga-naga gitu kan keluar api dari mulutnya. Tidak ada yang pernah menggambarkan ekornya. Hanya Alkitab. Mungkin peneliti-peneliti naga yang biasa apa tuh bikin-bikin film tentang naga mungkin juga bingung kalau Alkitab. Dianggap kenapa sih? Alkitab mempersoalkan justru ekornya. Ternyata waktu saya pelajari, naga adalah binatang yang ekornya ada di yang kelaminnya ada di pangkal ekornya. Dan Alkitab bilang ekornya menjatuhkan sepertiga. Bukan dari orang biasa, dari apa saudara dikatakan? Bintang-bintang di langit. Dalam kitab Wahyu, ayat ini jelas. Tapi dalam kitab Daniel, dijelaskan bintang-bintang itu adalah orang-orang bijaksana. Dalam Filipi dikatakan, orang percaya harus bernyala seperti bintang-bintang di langit. Dalam ayat bacaan yang kita pelajari tadi, secara khusus Isabel menyerangnya ke dalam ladang pelayanan. Dari sini kita punya gambaran bahwa di akhir zaman ada kegerakan permainan perzinahan yang akan coba dipermainkan oleh iblis. Tujuannya untuk menjatuhkan orang-orang yang diurapi Tuhan. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang sukses. Tapi anak Tuhan harus berdiri tegak. Sama-sama bilang anak Tuhan dipenuhi roh Allah. Klik. Lanjut. Di akhir zaman Tuhan sedang mempersiapkan gerejanya. Dan gerejanya disebut sebagai apa saudara? Setuju? Sama-sama bilang saya mempelai wanita Kristus. Klik. Klik. Coba lihat Korintus 11 ayat 2. Dalam Korintus 11 ayat 2 dikatakan, Paulus bilang begini, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah apa saudara? Mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai apa? Perawan suci kepada Kristus. Jadi yang Paulus tekankan di sini, kita adalah mempelai wanita Kristus. Amin. Dan karena kita mempelai wanita Kristus, target utamanya adalah apa saudara? Sama-sama bilang sama saya, perawan suci. Apa artinya perawan suci? Yang ditekankan oleh Paulus bukan soal glamornya, tapi yang ditekankan oleh Paulus kesuciannya. Makanya Alkitab bilang berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Sama-sama bilang sama saya, di akhir zaman kita tidak bisa dipisahkan dari kesucian. Amin.
Makanya Alkitab selalu bilang, jangan beri kesempatan kepada iblis. Iblis nggak perlu kita datang cari dia. Apa saudara? Iblis tidak perlu kita datang cari dia. Iblis cuma butuh kita buka celah. Dia akan cari cara untuk masuk. Makanya di akhir zaman tidak kita harus dipenuhi Roh Kudus. Sama-sama bilang saya perlu dipenuhi Roh Kudus. Saya mau setiap saudara bukan karena hari ini Pantekosta. Tapi saya mau setiap saudara di hati saudara membara, saya perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena iblis tahu waktunya sudah semakin singkat. Berarti serangan iblis di akhir zaman, pakai bahasa saya bilang gila-gilaan. Apa saudara? Gila-gilaan. Serangan iblis di akhir zaman apa? Gila-gilaan. Makanya kita nggak bisa setengah-setengah. Sama-sama bilang saya nggak bisa setengah-setengah. Saya harus ente-entean buat Yesus. Saya harus sepenuh hati buat Yesus. Karena ada celah kecil aja. Kita suka mikir yang negatif misalnya. Ada celah kecil aja gitu. Kita pikir aduh percuma rumah tangga saya dipertahankan. Ada celah kecil aja gitu. Kok orang dunia enak ya bisa bebas ya gitu. Ada celah kecil aja, ada benci, ada dendam. Iblis akan coba masuk dan mulai acak-acak semuanya. Makanya Alkitab bilang, aku mencela engkau. Karena engkau membiarkan wanita apa? Isabel. Padahal target Tuhan di akhir zaman, supaya kita menjadi mempelai wanita Kristus. Targetnya adalah perawan suci. Sama-sama bilang sama saya kesucian. Untuk itu saya simpulkan di sini, iblis pun menyamar. Karena gereja digambarkan sebagai wanita, makanya iblis di akhir zaman juga hadir sebagai apa saudara? Mas-mas. Iblis di akhir zaman hadir sebagai apa? Wanita Isabel. Bicara tentang mempelai wanita, bicara tentang kelemah lembutan. Bicara tentang mempelai. Itu bicara tentang sukacita. Bicara tentang mempelai, itu bicara tentang kemurnian. Tapi bicara tentang wanita Isabel, totally different. Karena wanita Isabel bicara tentang kerakusan. Bicara tentang keserakahan. Bicara tentang kearoganan. Bicara tentang pementingan diri. Klik. Aha. Dalam 2 Korintus 11 ayat 4 dikatakan, hal itu pun tidak usah mengherankan. Sebab apa saudara? Iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi karena gambaran Tuhan sedang mempersiapkan perawan suci. Mempelai Kristus. Taruh tangan kanan saudara di dada bilang saya mempelai Kristus. Bilang sama sebelah saudara hati-hati jangan jadi wanita Isabel. Jelas? Klik. Siapa itu Isabel? Jadi saya mau sudah punya gambaran ya. Minggu depan saya masih tetap akan lanjutkan pembahasan tentang roh Isabel ini. Karena roh Isabel ini cukup dalam kita harus gali. Karena ini adalah penyamaran.
dari mempelai Kristus. Kalau kita lihat, mempelai Kristus itu bijaksana. Mempelai Kristus apa saudara? Bijaksana. Tetapi roh Isabel adalah roh yang licik dan manipulatif. Saya ambil contoh. Satu kali Ahab. Siapa Ahab? Ahab itu raja. Siapa Ahab saudara? Raja. Dia stres. Karena di samping istana ada kebun anggur Nabot. Nabot itu nama orang. Ada apa saudara? Kebun anggur. Tetapi namanya raja. Apapun yang dia mau, dia ingin dapat. Raja lihat kebun anggur ini. Dia bilang, saya mau ambil kebun anggur ini. Dan saya mau jadikan kebun sayur-sayuran. Saya mau tanya sama saudara. Kebun anggur sama kebun sayur-sayuran mana lebih keren? Persoalannya bukan apa yang lebih keren. Tapi ada orang otaknya otak raja. Artinya apa? Arogan. Bukan mana yang lebih keren, mana yang lebih berguna, mana yang lebih bermanfaat. Yang penting yang gua mau harus jadi. Betul saudara? Bilang sama sebelah saudara, lu jangan gitu. Saya berdoa jemaat gereja Bethel Indonesia nggak ada yang kelakuannya kayak Raja Ahab begitu saudara. Pokoknya apa yang gua mau harus jadi. Tapi Nabot ini punya prinsip. Anak Tuhan harus punya. Dia bilang, berapapun kau mau bayar aku tidak akan menjualnya. Karena ini milik pusaka. Apa saudara? Ini milik pusaka dari keluarga kami yang kami tidak akan jual untuk apapun. Susah hati. Raja Ahab. Tidak apa-apa kan? Hidup tidak semua yang saya mau harus jadi. Nah ini Raja Ahab semua, gak ada yang bilang amin. Hidup tidak semua yang saya mau harus jadi. Ayo sama-sama bilang sama saya, hidup tidak semua yang saya mau harus jadi. Siapa yang setuju sama saya? Kalau kita bisa menerima kenyataan hidup tidak semua harus jadi. Hidup itu asik Pak. Hidup itu asik Bu. Yang bikin seringkali kita mood swing. Atau perasaan bergejolak gitu. Karena kita orangnya kalau yang saya mau jadi saya senang. Tapi kalau yang saya mau gak jadi itu kayak suami saya gak ngerti. Anak-anak saya nyebelin. Istri saya gak mendukung. Teman-teman saya gak ada yang peduli. Pendeta-pendeta saya juga hamba-hamba Tuhan teman-teman saya gak ada yang peduli. Karena persoalannya bukan gak peduli, bukan gak mendukung. Yang kita mau gak jadi gitu. Halo? Ngerti gak saudara? Dan itu terjadi dengan Ahab. Tugas istrinya menguatkan, menghibur dan mengarahkan. Tetapi kelihatannya istrinya berhikmat dan bijaksana. Dia bilang, kenapa kau susah hati? You are the king. Why should you? Buat Ahab, ini baru bini nih. Hati-hati kita suka sama orang yang mengarahkan kita pada kejahatan yang menenteramkan jiwa kita. Jangan saudara pikir semua orang yang membahagiakan saudara itu dari Tuhan. Siapa yang setuju sama saya? Jangan saudara pikir
Orang-orang yang mungkin tidak membahagiakan sudah pasti bukan dari Tuhan. As simple as that. Karena iblis menyamar sebagai malaikat terang. Tadi saya bilang apa? Mempelai Kristus wanita yang bijaksana. Wanita yang berhikmat. Amin. Wanita yang membawa damai. Tetapi lihat Isabel. Kelihatannya berhikmat, kelihatannya bijaksana, kelihatannya membawa damai. Hanya untuk Ahab. Padahal mencelakakan. Kalau kita bilang dari buahnya lah kamu dapat mengenal. Apa kejadian selanjutnya? Dia bilang you are the king. Why should you bother? Kenapa kamu harus stres? Kenapa harus panik? No, it's okay. You know what? I help you. Waduh, itu kelihatannya kayak mempelai Kristus banget gitu. Terus dia bilang, umumkan puasa. Waduh, kelihatannya rohani. Betul saudara? Itu bahayanya Isabel. Dia main hal-hal dengan hal-hal yang kelihatan rohani tapi bisa mencelakakan. Lalu dia bilang apa? Kita suruh Nabot duduk paling depan. Wih, terhormat betul. Tetapi manipulatifnya, ini yang saya bilang. Hikmat itu jalannya lurus, hikmat itu jalannya lurus. Licik dan manipulatif itu penuh dengan kompromi. Jadi kalau kita mau tahu apakah ini hikmat ataukah ini licik, kita lihat jalannya. Ujungnya sih kelihatannya sama-sama membantu. Dan apa yang terjadi? Kita akan bayar 2 orang untuk memframing jahat. Ternyata yang namanya buzzer, yang namanya framing jahat. Itu bukan barang baru, bos. Yang baru tuh teknologinya. Yang baru apa saudara? Teknologi. Apalagi sekarang mau udah zaman AI gitu kan. Saudara udah lihat gak di apa itu namanya media-media sosial. Seorang bapak yang lagi foto diam begini. Tiba-tiba AI bisa create dia lagi pelukan, lagi ciuman. Bahkan bisa sampai tidur. Intinya apa saudara? Buzzer dan apa? Framing. Ternyata itu bukan barang baru. Yusuf dibuang ke dalam penjara dengan cara apa saudara? Buzzer dan framing. Dan kita baca Nabot. Salahnya dia cuman karena punya kebun anggur di samping istana. Yang dulu dianggap berkat, yang dulu dianggap mujizat, yang dulu dianggap kebaikan Tuhan. Hati-hati sekarang kalau nggak hati-hati. Bisa berubah menjadi penderitaan, saudara. Ya kan Bu ya? Dulu punya suami ganteng, baik Bu. Berkat Bu. Zaman sekarang Bu punya suami ganteng, baik Bu. Apalagi ramah Bu. Oh darah Yesus. Oh darah Yesus. Banyak doa Bu. Doa puasa. Kita 10 hari Bu. Ibu 110 hari Bu. Apa enggak bahagia punya kebun anggur di samping istana? Tapi iblis licik. Dia bisa membuat sesuatu yang dulu menjadi sumber ucapan syukur. Sekarang menjadi tekanan yang dipakai oleh setan. Salah dia nggak ada salahnya. Nabot nggak petentang-petenteng. Nabot nggak pecicilan. Nabot nggak arogan. Nabot biasa. Kesalahan dia hanya karena punya kebun anggur di samping. Secara jujur itu salah nggak?
Saya mau beritahu. Di akhir zaman kita nggak pernah tahu apa yang akan jadi. Kenapa kita harus siap? Dulu ada istilah, di mana ada asap pasti ada api. Sekarang asap pun bisa dibikin. Tiba-tiba saran dari Isabel, kita akan bayar 2 orang. Lalu kita tuduh dia. Kita buat framing. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ujung ceritanya. Nabot dijatuhi hukuman mati. Dan saya mau bilang, roh yang sama, Alkitab sudah menubuatkan. Aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel. Berarti salah satu yang gereja Tuhan harus siap di akhir zaman, menghadapi kegerakan apa saudara? Isabel. Karena iblis pun kata Alkitab menyamar seperti malaikat terang. Nah, siapa Isabel ini? Minggu depan saya akan banyak bicara tentang Isabel. Siapa Isabel? Yang pertama dia ratu dalam Alkitab. Istri dari Raja Ahab dari kerajaan Israel. Dia berasal dari anak Raja Sidon. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayahnya bernama Ait Baal. Ait Baal, Ait itu artinya dikendalikan oleh Baal. Jadi bayangkan, dari ayahnya saja sudah dipersembahkan kepada siapa saudara? Baal. Tetapi akhirnya dia menjadi permaisuri Raja Israel. Klik. Yang kedua, ia memperkenalkan ibadah Baal dan memimpin bangsa Israel ke dalam dosa. Jadi makanya Alkitab bilang pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Kan harusnya Ahab yang tarik dia. Tapi kenyataan dia yang tarik Ahab. Makanya adik-adik muda, hati-hati dengan siapa engkau berpacaran. Jangan orang yang baik apapun. Kita pegang firman Tuhan, gelap dan terang tidak bisa bersatu. Kalau Tuhan bilang gelap dan terang tidak bisa bersatu. Saya mau tanya sama yang cewek-cewek di sini. Mungkin nggak Tuhan kasih cowok yang tidak seiman untuk engkau? Mungkin nggak? Jadi kalau ada cowok seiman naksir saudara, dari Tuhan atau dari setan? Nggak enak ngomongnya pendeta. Padahal sih di hati saya tahu sebetulnya. Simple aja. Tuhan nggak mungkin kasih seseorang yang bertentangan dengan firman Tuhan. Setuju nggak sampai di sini? Tuhan tidak mungkin melanggar firman-Nya sendiri. Setuju nggak sampai di sini? Karena itu sebagai hamba Allah saya mau bilang, cewek-cewek yang ketemu cowok bukan seiman itu pasti bukan dari Tuhan. Nggak usah dibanding-bandingkan. Tapi si ini buktinya, tapi si ini buktinya. Nggak usah aneh-aneh loh. Yang saya mau bilang sama saudara, let's talk today. Kita pakai akal sehat kita. Tuhan mungkin gak kirim pasangan yang bertentangan dengan firman-Nya sendiri. Jadi cowok-cowok yang ada di sini gak usah debat sama saya. Saya cuma mau bilang, kalau ada cewek yang suka sama saudara atau saudara suka sama cewek itu pasti bukan dari Tuhan kalau dia tidak seiman. Jelas gak sampai di sini? Karena kita gak mau korban selanjutnya dari Ahab yang akhirnya Isabel masuk
dan memperkenalkan ibadah Baal dan memimpin bangsa Israel ke dalam dosa. Klik. Yang ketiga, ia seorang yang kejam, tapi dengan penampilan yang mempesona. Bilang Mas Belas, hati-hati itu. Bersifat manipulatif, bahkan termasuk membunuh nabi-nabi Tuhan dan memerintahkan pembunuhan terhadap Nabot untuk mendapatkan apa saudara? Kebun anggurnya hanya untuk dibuat kebun sayur. Klik. Aha. Ia simbol dari apa saudara? Penyesatan dan kerusakan. Saya tidak bilang di akhir zaman semua wanita adalah Isabel. Tapi yang saya mau bilang, hati-hati karena setan merusak laki-laki, setan merusak kepemimpinan, setan mengacaukan banyak hal dengan memakai wanita-wanita yang tidak mengerti panggilan Tuhan dalam hidupnya. Setiap wanita sadari engkau adalah mempelai Kristus. Jangan sampai kita dikuasai roh Isabel. Laki-laki ingatlah engkau adalah mempelai Kristus. Jangan sampai engkau masuk dalam jebakan wanita Isabel. Minggu depan saya akan banyak bicara tentang itu. Klik. Yang saya simpulkan hari ini, menghadapi roh Isabel harus dengan kuasa Roh Kudus. Karena roh Isabel ini diberi kuasa oleh siapa? Oleh setan itu sendiri. Bayangkan waktu Elia menghadapi Isabel. Lalu dia tanya, berapa nabi yang dikendalikan oleh Isabel? Ada 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Total jenderal 850 dukun. Jadi artinya Isabel bukan hanya tokoh, tapi Isabel juga adalah roh. Sama-sama bilang sama saya, Isabel adalah roh. Dan roh yang sama yang coba menyerang Elia. Bayangkan Elia seorang nabi yang hebat. Dia bilang hujan tidak akan turun, 3,5 tahun tidak turun. Tapi waktu dia berdoa, tiba-tiba awan seperti telapak tangan datang. Dan gak lama kemudian hujan keras datang. Elia orang hebat. Elia siapa saudara? Kalau zaman sekarang saya menyebutnya bintang-bintang yang menyala. Dan Alkitab saya bilang, Elia manusia biasa sama seperti kita. Berarti di dalam diri kita ada roh apa saudara di akhir zaman? Roh Elia. Sama-sama bilang sama saya, roh Elia. Sama-sama bilang roh Elia. Sama-sama bilang roh Elia. Amin. Saya berdoa setiap saudara mengimani. Ada roh Elia dalam diri saudara. Roh Elia itu roh penerobos. Roh Elia itu roh yang menghadirkan kemuliaan Allah. Roh Elia roh yang berani berperang menghadapi tantangan dan merebut kemenangan-kemenangan dahsyat. Itulah roh Elia. Tetapi atas ancaman dari Isabel, Elia sampai lari ke gunung. Sampai Elia bilang, Tuhan cabut aja nyawa saya. Saya berdoa, kenapa di akhir zaman kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus? Nggak cukup hanya sekedar pergi ke gereja. Agar kita bisa menghadapi roh Isabel ini. Suka atau tidak suka. Siap atau tidak siap. Ngerti atau tidak ngerti. Alkitab itu pasti terbukti. Yang setuju sama saya bilang Alkitab pasti terbukti. Dan salah satu buktinya roh Isabel akan menguasai. Sepertiga bintang itu akan jatuh. Dan kalau digambarkan dengan Isabel, sepertiga bintang itu adalah Elia. Tadi sudah saya bilang.
Roh Elia adalah roh penerobos. Roh Elia roh yang menghadirkan mujizat dan kemuliaan Tuhan. Roh Elia adalah roh yang berani berperang menghadapi segala tantangan. Roh Elia adalah roh yang merebut hal-hal dahsyat yang Tuhan sediakan. Tetapi sempat goyahnya hanya karena siapa saudara? Isabel. Saya berdoa supaya setiap saudara dipenuhi dengan roh Elia. Apapun yang kau kerjakan di bisnis saudara, di usaha saudara, imani ada roh Elia dalam diri saya. Saya akan menang, saya akan diberkati, saya akan terobos, saya akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Karena itu kita harus serius memahami roh Isabel ini. Klik. Saya simpulkan dalam Roma 8 ayat 26 sampai 29. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk apa? Orang-orang kudus ayat 28. Kita tahu sekarang. Coba kembali ke ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan. Sebab kita tidak tahu. Tapi ayat 28 bilang. Kita tahu sekarang. Apa yang tadinya kita tidak tahu sekarang kita tahu. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Taruh tangan kanan saudara di dada sama-sama bilang, Tuhan sudah panggil saya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Jadi yang dipanggil dipilih dari semula. Mereka juga apa? Ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya ia anaknya itu. Haleluya. Menjadi yang sulung. Di antara banyak saudara. Klik. Akhirnya saya simpulkan. Mengapa demikian? Mengapa di akhir zaman untuk menghadapi roh Isabel. Kita harus dipenuhi dengan roh kudus. Satu. Karena roh membantu kita pada saat kita tidak tahu perlu bertindak apa. Orang sekarang sibuknya dengan saya udah putar otak pendeta, saya udah putar otak. Kebanyakan diputar lama-lama goyang. Geger otak aja susah sembuhnya. Apalagi diputer. Kebanyakan kita otak udah keputar-putar saudara-saudara. Tapi anak-anak Tuhan kenapa tidak perlu stres? Bukan karena kita tidak menghadapi masalah. Kalau kita nggak tahu mesti buat apa. Kita minta Roh Kudus yang ambil alih. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ahab nggak ngerti buat apa. Dia minta tolong Isabel. Isabel membuat jiwanya tenang tapi tindakannya ngaco. Orang selingkuh untuk sementara kelihatannya tenang tapi ngaco. Orang yang ngelawan suaminya dan suaminya diem. Untuk sementara dia bilang, suami gue baik loh, gue maki-maki dia diem aja. Tapi lu kerasukan setan, Bu. Iya kan? Orang yang pergi narkoba. Untuk sementara dia pikir dia tenang. Tapi masuk dalam jebakan iblis yang lebih bahaya. Anak-anak muda yang melakukan hubungan seks sebelum nikah. Dia pikir untuk sementara dia tenang. Tapi hidupnya makin hari makin hancur. Minggu depan saya akan cerita bagaimana kelanjutan hidup keluarga ini. Isabel mati, badannya udah gak ada. Cuma ditemukan kepala, lengan, sama kaki. Yang lain digigit anjing, saudara. Dari so powerful. Tapi roh Isabel menghancurkan segalanya.
Saya mau bilang di akhir zaman. Ada banyak pejabat, ada banyak hamba Tuhan, ada banyak orang hebat. Hancur. Hanya karena roh Isabel. Dan ini adalah nubuatan Alkitab yang kita bisa lihat di depan mata kita. Doa saya. Roh Elia tetap menguasai saudara. Kalau kita nggak tahu mesti buat apa. Di akhir zaman saudara akan banyak jumpai. Dalam hubungan masa muda saudara, dalam hubungan dengan anak-anak, dalam hubungan dengan suami, dalam hubungan dengan banyak hal. Ada banyak hal yang kita nggak tahu. Tapi Roh Kudus selalu arahkan kita ke jalan yang kendaki Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang kedua, klik. Mengapa demikian? Karena Roh membantu kita untuk mengetahui dan memampukan kita berjalan kehendak Allah. Coba lihat ayat ini, klik. Ayat yang ke-27. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Roh Kudus mengarahkan kita. Sampai kita berjalan. Dijalani kehendaki Allah. Makanya selalu saya bilang. Doa anak Tuhan simpel aja. Tuhan, kalau ini jalan dari Tuhan, buka pintu seluas-luasnya. Kalau ini bukan dari Tuhan, aku tidak mau mengecewakan Tuhan. Mungkin aku nggak banyak ngerti. But as simple as this, Lord. Close the door. Tuhan tutup pintunya. Tapi kalau Tuhan tutup, lu jangan paksa buka. Kalau Tuhan udah tutup, lu jangan ngambek. Kalau Tuhan udah tutup, santai. Karena kita percaya, oh Tuhan gak mau saya jalan di sini. Tapi dia bukakan hal-hal yang lebih dahsyat dan luar biasa. Katakan amin. Yang ketiga. Kenapa kita butuh Roh Kudus untuk menghadapi roh Isabel? Karena roh akan membantu kita. Selalu fokus pada apa saudara? Kebaikan Allah. Kenapa orang masuk dalam roh Isabel? Karena dia fokus pada hal yang mengecewakan. Ahab fokus sekali. Kenapa saya gak bisa dapat kebun anggur Nabot? Padahal begitu banyak yang dia sudah dapat, dia gak syukuri. Salah satu ciri orang sedang dikuasai oleh roh Isabel. Selalu yang dia lihat kekurangan, selalu yang dia lihat masalah. Gak bisa bersyukur gitu. Dan kalau saudara orangnya, saudara lihat suami banyak komplain, saudara lihat istri banyak komplain, saudara lihat masa muda, saudara lihat pelayanan. Akhirnya hidup saudara tuh gak asik gitu. Can you imagine? A king of Israel. Dia punya segala-galanya. Satu-satunya yang dia gak dapat adalah kebun anggur Nabot. Itu yang dia persoalkan. Kadangkala kita nggak bersyukur untuk 999 berkat Tuhan. Kita hanya komplain untuk satu yang belum kita dapatkan. Ya, coba lihat ayat ini. Klik. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Orang tuh kalau dipenuhi dengan Roh Kudus, dia selalu merasakan kebaikan Allah. Yang setuju sama saya, taruh tangan kanan selalu di dada, bilang Tuhan terlalu baik buat saya. Dan yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Mengapa demikian? Karena Roh membantu kita memahami panggilan dan pilihan Tuhan atas hidup kita. Jadi akhirnya kita ngerti. Mau tantangan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita sudah dipilih, kita sudah dipanggil Tuhan. Kita masuk dalam agendanya Tuhan. Untuk makin lama, makin menyatakan kemuliaan Tuhan. Coba lihat ayat ini. Klik. Sebab, haleluya. Semua orang yang dipilihnya dari semula. Sama-sama bilang sama saya, sebab saya yang dipilih dari semula. Saya juga ditentukannya. Untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya.
Target Tuhan supaya kita menjadi perawan suci. Target Tuhan kita menjadi serupa dengan Dia. Oh, setan gak suka sama sekali. So di akhir zaman, setan sangat serius dengan roh Isabel. Supaya kita gak jelas, supaya kita gak ngerti panggilan Tuhan, supaya kita gak bisa sadar kebaikan Tuhan. Tapi doa saya di hari pencurahan Roh Kudus, setiap kita kembali dipenuhi dengan roh Tuhan, hidup dalam kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah.